Ada ayunannya itu. Ini ada tebingnya. Tarian pemanggil ombak. Hai Sobat Dolan, Assalamualaikum. Di episode kali ini kita mau camping nih di salah satu pantai paling tersembunyi dan paling ujung sisi timur Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan kalau di Google Maps pantainya ini tuh terbelah garis batas antara Jogja dan Jawa Tengah loh. Lokasinya jauh banget dari keramaian. Sering disebut juga Pantai Moana karena vibes-nya berasa seperti di film Moana. Kita mau camping di Pantai Krokoh. Buat kesini kita menempuh jarak sekitar 90-an kilometer atau memakan waktu sekitar 2-3 jam dari pusat kota Jogja. Ada 2 jalur nih yang bisa kalian lalui. Pertama, lewat Jalan Nasional 3 yang melewati pusat kota Wonosari. Dan yang kedua, bisa melewati JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan, seperti yang kami lalui ini. Nah, ini nih bundaran yang viral di medsos yang biasanya bis-bis telolet pada muter-muter dulu terus dijadiin konten gitu pakai drone. Ini kita ambil kiri ya Sobat Dolan, tetap di JJLS. Nah, kalau ke kanan itu masuk area TPR Baron. Nah, Pantai Krokoh sendiri letaknya ada di Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalur ke arah Girisubo sudah bagus, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akan tetapi, begitu masuk area pantai, kita bakal diuji sama jalan corblok dan turunan yang lumayan menantang. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Kita tetap ambil kiri ya, karena kalau ke kanan itu jurusannya ke Pantai Pulang Syawal. Atau orang-orang juga ada yang bilang namanya itu Pantai Indrayanti. Padahal sebenarnya Indrayanti itu sendiri adalah nama restoran yang ada di Pantai Pulang Syawal. Kita keluar dari JJLS, ambil kanan ya. Arah Girisubo, jurusan Pantai Sadeng. Loh, kok Pantai Sadeng sih? Karena dulu terkenalnya pantai paling ujung timur Jogja itu memang Pantai Sadeng. Dan untuk Pantai Krokoh sendiri baru dibuka untuk umum tahun 2022. Makanya belum ada petunjuk arah Pantai Krokoh di JJLS. Di sebelah kiri kita ada bekas aliran sungai Bengawan Solo Purba. Dahulu banget, jutaan tahun lalu, sungai ini mengalir dari Wonogiri ke arah selatan dan bermuara di Pantai Sadeng, Gunung Kidul. Tapi itu jutaan tahun lalu ya. Kalau sekarang sih udah kering dan sudah dijadikan lahan pertanian warga sekitar. Ini kita ambil kiri ya. Lagi-lagi di sini belum ada petunjuk arah ke Pantai Krokoh. Sedangkan kalau lurus tadi itu arah Pantai Sadeng. Next episode kita bakalan juga ke Pantai Sadeng. Karena memang rencana kami bakalan menyusuri pantai-pantai di sepanjang Gunung Kidul ini. Jadi ayo
langsung subscribe, like, and share channel kami ini. Karena jelas next episode pasti nggak kalah seru dan bisa jadi referensi kalian sebelum dolan-dolan ke Pantai Gunung Kidul. Dan tonton dulu video Pantai Kroko ini sampai habis ya, karena banyak banget info yang harus kamu tahu sebelum kamu ke sini. Kalau sudah masuk perkampungan warga, ikutin papan petunjuk arah yang dibuat warga aja ya Sobat Dolan. Karena kalau ngikutin Google Maps-nya ikutan bingung, muter-muter gak jelas. Karena memang udah mulai hilang sinyalnya. Akhirnya kita hampir sampai Pantai Kroko. Ini nih turunan yang paling ekstrim sepanjang perjalanan. Kalau di video nggak terlalu kelihatan ya, tapi aslinya itu curam banget. Pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Sistem pengeremannya juga berjalan dengan baik. Wah, udah kelihatan tuh warna birunya laut pantai selatan. Kita parkir dulu ya. Untuk biaya parkir dan retribusinya masih jadi satu, sebesar 10.000 untuk roda 4 dan 5.000 untuk roda 2. Dan bayarnya itu nanti di akhir waktu mau pulang. Tuh, ini kalau dari sini ke Surabaya tuh 316 km. Jogja tuh 90 km. Berarti kita dari ini ke Jogja 90 km. Tadi ada yang santai begini. Mana tuh? Oh iya, atau pada santai ya. Santai di pasir. Campnya di mana nanti? Bagian situ.
Ada ayunannya itu. Ini ada tebingnya. Wow. Asole. Anak-anak udah pada nggak sabar, mereka udah main air langsung nyemplung ke pantai. Karena memang waktu siang sampai sore itu ombaknya surut ya. Jadi pas banget kalau mau main air dan aman. Untuk fasilitasnya di sini cukup lengkap ya. Ada musola, ada banyak toilet, ada beberapa warung makan juga. Dan untuk warung makannya ada yang 24 jam, ada yang sampai sore udah tutup. Jadi nggak usah khawatir kalau kelaparan. Sebelum kesini kami sudah menghubungi kontak person Moro Seneng. Kalian bisa cek kontak personnya itu nanti ada nomornya di Google Maps ya. Nah kami itu sewa tenda karena ribet kalau mau pasang tenda sendiri di pantai yang notabene anginnya gede. Dan untuk patok-patoknya kan di pasir ya. Jadi kami takut nanti kalau malah terbang tendanya gimana gitu. Dan sesampainya di sini karena ternyata tendanya baru dipasang jam 4 sore. Jadi sambil nunggu dan anak-anak malah pada nggak sabar udah main air di pantai. Bundanya udah lapar. Jadi bundanya ngemil aja dulu deh gitu. Bunda pesen mendoan, dimsum dan es nutrisari. Harganya standar kok. Untuk dimsumnya sendiri harganya isi 3 itu 10.000, kalau mendoannya isi 6 itu 10.000 juga, dan es nutrisarinya 1 itu 7.000. Untuk sewa tenda harganya 125.000, itu untuk tenda isi 4 orang. Dan karena kami bermalam di sini, jadi kami sekalian sewa toilet untuk sehari semalam. Per orang itu 10.000, jadi kalau berempat ya 40.000. Kami dikasih kunci gembok toilet khusus gitu untuk yang nyewa tenda. Nah kalau kalian kesini mau sewa listrik beserta colokannya itu juga ada. Harganya 30.000. Dan kalau mau nambah lampu itu nambah 5.000 aja. Tapi kan kalau kami udah bawa senter, udah bawa lampu tidur dan power bank, jadi kalau kami sih nggak sewa listrik ya. Dan karena di sini nggak ada sinyal, jadi di sini juga jual kartu provider yang ada sinyalnya sobat.
Harganya 30.000 itu berupa kuota gitu. Kalau kalian mau lihat pantai dari ketinggian, kalian bisa ke sebelah timur pantai. Di sana ada tebing, kalian bisa lihat dari atas pantainya dan kalian bisa foto-foto di situ. Wow. Kita tahu sekali lagi. Wow. Ini yang ini. Iya. Gimana, Dek? Mantap. Senja di Pantai Krokoh. Jadi ini pantai yang paling ujung di daerah istimewa Yogyakarta, perbatasan antara Antar pantarnya sampai sini. Jawa Tengah ya. Datangnya tuh sana. Oh ya, yang di situ tuh udah Jawa Tengah sebenarnya. Mana dan Pantai Krokoh. menembus dia. Nugget bawa dari rumah ya. Nugget ada. Cemilan. Ini cemilan ya, bawa camilan, ada kopi, ada makan olive ya. Fresh chicken. Nggak boleh ngomong. Ini dia. Anggur, rasa anggur. Senja di Pantai Krokoh. That's so beautiful. Perbatasan DIY sama Jateng ini paling timur. Ini kita mau bikin. Ini kita nyewa tenda nih. Dia bukan dari agar-agar rasa anggur. Oh, anak nasi aja. Bawa Bun, makan ayam. Apa itu? plastik. Rendang. Kita makan Woi, rendang. Ini bawa nugget. Ini ada tempat sampah apa? Tempat sampahnya tadi mana? Ada kapal guys.
Kata adik harus pakai guys. Itu kayak gitu tuh kapal itu sebenarnya di sana. Kapal nelayan, dia nyari ikan. Ini udah senja. Kelihatan kelap-kelip. Anginnya ini udah gelap. Anginnya ini banget ya. Deburan ombaknya sangat-sangat bunyinya ya dek. Adik apa? Udah dimakan nuggetnya. Oh makan, oke. Itu nelayan mau sampai kapan? Ya sampai malam pagi. Ini kita ke area parkir. Wes, terang kok. Geser. Tarian pemanggil ombak. Yang cahaya gede-gede. Ada orang. Pasti ada orangnya. Main coba dia. Ada yang camping juga nih. Dari pondok pesantren katanya. Ayo bikin sarapan. Nggak muter dia. Muter kaki laskar. Udah mainan air aja. Adik tadi habis mau nelen apa? Pipis laut. Apaan pipis Kalau laut? kalian suka ke pantai yang sepi, nggak rame, pengen menyendiri dan asri dengan view yang keren dan dengan budget yang nggak mahal pula, Pantai Krokoh ini cocok banget buat kalian. Terima kasih ya udah pada nonton sampai habis episode kali ini. Kulari ke hutan teriakku, kulari ke pantai menyanyiku. Yuk kita dolan, bikin cerita baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dolan.